Baiklah, yang selanjutnya perencanaan pembelajaran dalam proses sistematis yang melibatkan interpretasi, pengembangan dan implementasi dan proses pembelajaran yang diarahkan untuk memudahkan peserta didik. Pelajaran peserta ini merupakan asas keputusan pembelajaran, penentu tujuan pembelajaran, pengembangan sistem pembelajaran, mengembangkan bahan ajar serta mengembangkan alat inklusif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam proses perencanaan pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama, tidak ada suatu model pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua kondisi. Yang kedua, model pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda pada hasil pembelajaran. Yang ketiga, kondisi pembelajaran yang berdekatan memiliki pengamatan yang kondisif pada hasil pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya perencanaan pembelajaran memiliki 3 konsep utama: tujuan pembelajaran, ketiga pembelajaran dan penilaian. Untuk menentukan pemahaman siswa, guru harus memperhatikan analisis capaian pembelajaran, membuat perencanaan asas di analisis dalam menyampaikan tahap pengembangan siswa dan segi usia. Yang selanjutnya, perencanaan pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara suatu pendidikan mengetahui pembelajaran, menguat kualitatif dan suatu rentak. Waktu pelaksanaan ini melibatkan beberapa usaha penting seperti mengatakan beda pembelajaran dan struktur kurikulum, mengangkatan mata pembelajaran dan area pembelajaran, pengetahuan untuk belajar serta proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya, perorganisasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan seperti mengetahui pembeda pembelajaran. Perorganisasi pembelajaran melibatkan pengetahuan beda pelajaran dalam struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pembelajaran yang harus ditempuhi oleh peserta didik pada suatu pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui muatan mata pelajaran dan arena pembelajaran. Organisasi pembelajaran juga melibatkan pengetahuan mata pelajaran dan arena pelajaran. Hal ini termasuk mengatur makna mata pembelajaran wajib di mana yang pilihan, serta mengetahui mata pembelajaran wajib lokal. Yang ketiga, mengatur waktu pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran melibatkan pengetahuan waktu pembelajaran, baik perharian atau permingguan. Hal ini penting untuk memastikan waktu yang aktif untuk mengetahui pembelajaran. Yang keempat, mengatur proses pembelajaran. Perorganisasi pembelajaran juga memiliki pengatur proses pembelajaran. Hal ini termasuk pengetahuan bagaimana proses pembelajaran dimiliki dan bagaimana siswa dibantu untuk kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran adalah proses berlangsungnya belajar mengajar untuk kelas yang berupa inti dalam kegiatan di sekolah. Proses ini melibatkan interaksi guru dengan murid dalam rangka menyembahkan bahawa pembelajaran pada siswa dan untuk mencapaikan tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mencakup 2 hal iaitu penghormatan kelas dan proses didik serta pengolahan guru. Pengolahan kelas melibatkan upaya mempunyai plastik kelas yang ada proses mungkin untuk menunjukkan proses intervensi kualitatif mencapai tujuan pembelajaran berkenal dengan pengetahuan kelas. Beberapa hal yang diperhatikan seperti ruang kelas, pengaturan syarat pelajar, susunan tempat duduk, penerapan suhu dan kedudukan guru.
Pengelolaan peserta didik melibatkan kegiatan mengikuti kegiatan pelajaran baik dari kelas maupun di rumah di bawah konsep guru dan juga orang tua siswa yang berkait dengan belajar. Kedudukan siswa dan mengikuti kegiatan belajar sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pengembangan guru melibatkan pengolahan berorganisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti pembagian pekerjaan dan dalam tujuan khusus yang harus dilakukan guru serta fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan harus memperhatikan beberapa hal seperti tidak ada suatu mode yang pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua konsep pembelajaran yang berbeda memiliki pengetahuan yang berbeda. Padahal pembelajaran dan prinsip pengembangan yang beda memiliki pengaturan yang kuat pada hasil pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengetahui beberapa tujuan pembelajaran telah dicapai dalam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran melibatkan beberapa tahap seperti perencanaan, penggunaan data, analisis dan tidak lanjut. Baik, yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui beberapa jauh tujuan pembelajaran tidak dicapai. Evaluasi pembelajaran mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai dengan untuk mengetahui apa tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan kelemahan dan kekurangan dan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Meningkatkan kemampuan guru tidak dengan memberikan upaya baik yang aktif dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Baik, yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran tujuan melibatkan beberapa model. Yang pertama, teks. Teks adalah model evaluasi yang melibatkan memberikan soal-soal yang harus dijawab untuk siswa mengetahui beberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang kedua, observasi adalah model evaluasi yang melibatkan mengetahui siswa dalam kegiatan belajar untuk mengetahui beberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah model evaluasi yang melibatkan mengadakan wawancara dengan siswa untuk mengetahui beberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang keempat, survei adalah model evaluasi yang melibatkan mengetahui data dari siswa, guru atau orang tua untuk mengetahui beberapa jauh mereka telah memahami materi. Yang selanjutnya, tahap evaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, perencanaan evaluasi pembelajaran melibatkan menentukan tujuan evaluasi, menentukan model evaluasi dan mengetahui kualitas evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data melibatkan mengumpulkan data, tujuan proses dan hasil pembelajaran. Data ini dapat merupakan teks atau observasi, wawancara atau survei. Yang ketiga, analisis. Analisis data melibatkan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui beberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang keempat, tindakan lanjut. Tindakan lanjut melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, yang selanjutnya, mode pengembangan manajemen pembelajaran di sekolah yang aktif dan otomatis melibatkan beberapa konsep penting seperti perencanaan, pelaksanaan dan inklusif. Yang berikutnya, beberapa
Mode yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan manajemen pembelajaran di sekolah iaitu yang pertama mode penelitian, tindakan kelas. Mode ini dikembangkan oleh Kesmis dan Tagas dan melibatkan tahap-tahap meningkatkan tingkatan kelas yang dilakukan dalam dua sistem. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru dan perencanaan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, mode manajemen berbasis sekolah. Mode ini memberikan otomatis yang lebih besar kepada sekolah dan mode pengambilan keputusan penelitian yang melibatkan secara langsung warga sekolah. MBS ini bertujuan agar otomatis sekolah diberikan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengetahui segala keperluan dan perkembangan programan. Yang ketiga, mode manajemen kurikulum. Menekan pembelajaran. Mode ini dilembangkan untuk menciptakan nusantara pembelajaran yang berbeza yang nyaman bagi guru, mampu siswa dan menyesuaikan pengembangan pendidikan yang ada. Hanya untuk meningkatkan kemampuan konsep siswa namun juga untuk mengadakan kepribadian dan keterampilan siswa. Yang keempat, mode informasi manajemen berbasis sekolah. Mode ini mengucapkan kepada kepala sekolah manajemen mengenai untuk pada penyelesaian sekolah mandiri. Ini memberikan otomatis lebih besar kepada sekolah dan mengeluarkan keputusan partisipasi yang dilibatkan secara langsung warga sekolah. Baik, yang selanjutnya beberapa hal yang melibatkan mengimplementasikan manajemen pembelajaran di sekolah yang efisien dan efisif, yaitu yang pertama keterlibatan guru. Guru harus melibatkan aktif dan proses perencanaan, pelaksanaan dan efektif pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, partisipasi warga sekolah. Partisipasi warga sekolah seperti guru, siswa dan orang tua sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan ketanggungjawab terhadap sekolah. Evaluasi yang sistematis dan tujuan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mengetahui beberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang keempat, kurikulum yang dinatis di Efesus sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk menyelesaikan pengembangan pendidikan yang ada. Baiklah, yang inilah saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.